Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Jadi saya di sini saya akan memaparkan presentasi saya dari Fakultas Resiko di PT Sumber Informatika Jaya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah staf auditor internal di PT Sumber Informatika Jaya. Saya memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan mengukur rencana kebijakan dan SOP kegiatan audit internal. Kemudian melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga mengusulkan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Baik, profilnya adalah PT Sumber Informatika Jaya didirikan pada tahun 1989 sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarganya yang kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sepurla Tbk pada Desember 1989. Nah, pada tahun 1999 perseroan merencanakan ke sektor minimarket Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Alfamart adalah salah satu perusahaan retail minimarket terkemuka di Indonesia dengan lisensi merek dagang Alfamart yang tergabung dalam Alfa Group, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, dan Motion. Saat ini PT Sumber Informatika Jaya telah membuka 25 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Nah, ini ada sejarahnya. Ada pada 1959 itu berdirinya, lalu 2009 itu penawaran umum perdagangan bursa efek Indonesia, lalu di 2013 itu ada pendirian anak perusahaan, 2015 adalah mendirikan PT Sumber Jaya tadi, 2022 akuisisi 141 gerai Alfamart dan minimarket berganti nama menjadi Alfamart. Nah, ini ada beberapa sejarahnya, bisa teman-teman yang nanti di PowerPoint-nya. Lalu pemegang saham PT Sumber Informatika Jaya itu adalah PT Sigmantara Apindo itu sebesar 53,19% dan pemegang saham lainnya adalah 46 sampai 51%. Struktur organisasinya ini adalah Board of Organization dan Remuneration Committee. Nah, visi dan misinya itu adalah menjadi jaringan distribusi retail yang terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil dan memenuhi kebutuhan harapan konsumen serta mampu bersaing secara global. Misinya itu ada 4. Yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Lalu yang kedua adalah selalu menjadikan yang terbaik dalam segala hal. Lalu yang ketiga adalah itu berpartisipasi dalam membangun negara dengan menemukan jiwa wira serta dengan kebenaran bersama. Yang kedua adalah membangun organisasi global yang terpercaya sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan. Lalu tujuan penerapan manajemen risiko itu adalah ada 2, yaitu tujuan umumnya. Tujuan umumnya adalah menciptakan sistem pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan untuk melindungi aset organisasi, meningkatkan ketahanan bisnis, serta mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu tujuan khususnya adalah ada 9, yaitu identifikasi risiko. Lalu ada analisis risiko, pengembangan strategi mitigasi, optimalisasi, kepatuhan regulasi, lalu efisiensi, tingkatan, proteksi, dan continuous bisnis. Nah, manfaatnya adalah memberi perlindungan aset dan sumber daya, lalu meningkatkan ketahanan bisnis, mengambil keputusan terbaik, efisiensi dan operasional, lalu mampu melindungi ketahanan komunitas. Lalu kemudian berpikir mulai waktu berhubung dan tempatnya jadi fokusnya itu adalah komitmen dan puncak lalu struktur organisasi, sistem dan teknologi, sumber daya manusia, standarisasi, komunikasi dan lalu tempatnya adalah komitmen
manajemen, lalu budaya organisasi yang tidak mendukung, seperti keterlibatan sumber daya, sistem yang tidak memadai, lalu komunikasi yang buruk, dan data yang tidak memadai. Nah, di sini ada risiko besar, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah risiko operasional. Nah, risiko operasional ini adalah dilalui oleh Departemen Pemasaran. Sasarannya itu adalah meningkatkan pasar. Lalu tahun periode itu adalah tahun 2025. Lalu itu deskripsinya adalah persaingan yang tetap mengancam posisi pasar. Nah, angka penyebabnya itu ada dua. Jadi persaingan wajahnya ketiga atau transnasional dan modern. Permintaan pasar yang tinggi, kebiasaan belanja masyarakat datang, berbagai pilihan harga dan kualitas. Kurang juga survei pasar dari para investor. Lalu pengendalian itu bagaimana? Pengendalian itu adalah pengendalian pasar berkala, penetapan strategi harga. Lalu dampaknya itu apa? Dampaknya adalah penurunan manajemen dan pemangsa pasar. Nah, dari itu tadi, maka saya bernilai untuk risiko yang pertama itu ada posibilitas risikonya ada 4, lalu dampak risikonya itu adalah 5. Dengan jumlah tingkat risiko ibaratnya itu adalah 4 dikali 5 sama dengan 20 tingkat risikonya. Lalu pemilikan risikonya itu adalah manajemen pemasaran. Strateginya adalah memberikan prediksi produk dan layanan. Penanganannya itu manajer pasar lebih mendalam, biayanya itu sebesar 10 juta, dan profitabilitas risikonya itu ada 3. Dampak dari risiko setelahnya itu adalah 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 9 dengan tingkat risiko baru. Departemen dan pemasaran dari setelah evaluasi tadi, setelahnya itu adalah evaluasi, jadi evaluasi rutin setiap kuartal. Nah, ini deskripsinya, jadi adalah deskripsi atau penelitian resikonya seperti yang tadi itu. Jadi adalah persaingan yang ketat mengancam posisi pasar. Lalu penelitian pasar lebih dalam. Lalu ada rinciannya itu dari 10 juta lagi disebutkan dari 3 kategori. Jadi yang pertama ada kategori pasar itu sebesar 3 juta atau sebesar 30%. Lalu survei konsumen itu 4 juta sebesar 40% dari 10 juta. Lalu survei kompetitor itu 3 juta sebesar 30% dari 10 juta. Nah, ini grafiknya nanti kita komentar sebelumnya, yaitu ada di mana angka 1 pada bulan putih itu sendiri tadi seperti yang di ini. Dan jika angka 1 itu yang di bulan putih itu adalah sebesar 20 dan jika di bulan biru adalah di angka 9. Ini menunjukkan penurunan dari angka risiko 20 tadi itu mengalami penurunan sebesar 9 menjadi nilai 9. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan saya tentang presentasi ini. Bila ada kurang salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.